Kalau kata Maudy Ayunda, Jakarta ramai, hatiku sepi. Siapa di sini yang lagi kesepian dan kemarin ngelihat media sosial lagi rame nih membahas WHO memberikan pernyataan bahwa kesepian itu menjadi salah satu ancaman kesehatan. Waduh, 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 apakah benar demikian? Nah, di Kemenkes kali ini kita sudah ada special guest, sobat sehat semuanya atau healthy semuanya. Kita sudah bersama dosen psikologi UI, sekaligus pengurus Pusat IPK Indonesia dan Direktur Indonesia Psychological Healthcare Center, ada Dr. Filosofi Edo Sebastian Jaya, Magister Psikologi Psikolog. Selamat datang, Dr. Edo. Terima kasih, Yure. Gimana kabarnya hari ini, Dok? Baik. Semoga healthy semua di rumah juga sedang dalam keadaan baik ya, Dokter ya. Nah, Dok, hari ini kita bahas suatu yang menarik nih mengenai kesepian. Tapi sebelum itu saya ingin menggali sedikit tentang Dokter Edo nih. Karena kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang nih. Kalau Dokter Edo sendiri ini menggeluti bidang psikologi dan juga yang ada kaitannya dengan kesepian-kesepian ini, karena saya beberapa belakangan ini kan juga riset ya tentang dokter. Kalau dokter ini ada disertasi dan juga penelitian mengenai kesepian. Nah, seberapa lama menggeluti ini dan apa sih kok bisa interest ke sana gitu? Kurang lebih mungkin dari 2014 ya, berarti hampir 10 tahun. Pertama-tama itu saya ambil disertasinya kan tentang skizofrenia, tentang psikosis. Kemudian saya ditugaskan oleh pembimbing saya waktu itu, Profesor Tanya Lincoln, diminta untuk lihat riset terbaru saat itu besar di dunia psikologi di 10 tahun yang lalu tentang kesepian. Oke. Oh, sebenarnya udah ada penelitiannya dari 10 tahun yang lalu ya? Ngetrennya di dunia ilmuwan itu 10 tahun yang lalu sudah. Kita telat ini. Oke. Nah, dari 10 tahun yang lalu ini udah this a big problem, terutama dari almarhum Prof. John Cacioppo dari Chicago, Amerika, bahwa jangan-jangan kesepian ini menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik dan mental. Saat 10 tahun yang lalu kepikiran jangan-jangan demikian. 10 tahun sekarang sudah 2023, ternyata memang benar demikian. Berarti awal tertarik itu karena ada dari dosen juga ya, Dok, yang menyarankan, kemudian dilakukanlah penelitian. Itu berarti penelitian pertama kali dokter tentang kesepian itu 10 tahun yang lalu itu ya? 10 tahun yang lalu dimulai dan publish-nya itu di 2015. Sampai sekarang sudah ada berapa penelitian tentang kesepian? Wah, berapa banyak ya? Lebih 45 kayaknya. Banyak sih. Tapi kalau boleh tahu paling menarik hasilnya tuh seperti apa? Mungkin kita bisa tahu nih. Paling menarik mungkin artikel saya yang terakhir bersama rekan di Psikologi UI, namanya Mas Jovarian Hudiana, dokter. Kita membandingkan kesepian dari 3 negara. Gimana tuh 3 negara? Jadi saya itu disertasinya kan melihat data dari Jerman, Amerika, dan Indonesia. Jadi satu negara berbahasa Jerman di Eropa, negara berbahasa Inggris tapi di Amerika, dan Indonesia sebagai wakil dari Asia dan negara negara dengan tingkat ekonomi menengah gitu. Nah, dengan bahasa yang berbeda-beda itu kami temukan sangat sulit mencari kesepian yang universal. Sampai waktu itu Mas Jo panggilannya itu untuk bahasa Indonesia kita terpaksa buka kitab-kitab Sanskrit Jawa dulu. Untuk mengetahui kesepian di Indonesia itu seperti apa. Karena kalau yang Jerman kita nggak paham, kita minta rekan kita yang orang Jerman baca kesepian itu tuh persisnya seperti apa. Nah, ada beberapa hal temuan menarik ya. Dalam bahasa Inggris, loneliness itu tuh sudah pasti negatif. Orang tidak bisa senang sambil lonely. Di bahasa Indonesia, kesepian juga sudah pasti negatif. Tidak ada orang yang, "Yeay, saya kesepian." Glorifying kesepian nggak ada sih, Dok ya. Dalam bahasa Jerman, Einsamkeit bisa positif. Maksudnya gimana tuh, Dok?
Positif. Bisa positif karena buat mereka itu bisa dimaknakan waktu untuk merenung, Oh, me time, me me time, me time, time. me time. Nah, istilah itu tuh tidak ada ternyata di bahasa Inggris dan di bahasa Indonesia. Indonesia. Oke, Gitu. jadi kita secara mendarah daging itu sebenarnya emang nggak bisa ya kesepian itu berarti positif gitu. Tapi di Jerman mungkin bisa orang-orangnya mengartikan seperti itu ya, Dok. Bisa, jadi sepertinya ada, walaupun diteorikan kesepian itu ada faktor genetiknya, tapi manifestasinya dari munculnya itu sangat tergantung budaya di mana kita tumbuh besar, Oh, tampaknya. oke, berarti ada pengaruh genetik dari kesepian juga nih, genetik. Wah, ini menarik sih, Dok, karena kita mungkin sebelum-sebelumnya belum pernah tahu sedalam ini gitu. Dan dengan adanya kemarin pernyataan WHO sendiri yang mana si kesepian ini bisa menjadi ancaman kesehatan gitu. Itu menurut dokter sendiri gimana? Karena kita mungkin sebagai yang awam jadi mengartikannya, waduh saya sendiri nih jomblo, kemudian jauh dari rumah mungkin yang merantau, karena saya sendiri juga seperti itu jadi kayak mengartikan, aduh nanti banyak penyakit nih yang akan timbul di diri saya karena kesepian ini. Itu gimana, Dok, menurut pendapat dokter? Pertama kan harus kita bedakan di dalam bahasa Indonesia, Inggris, Jerman semuanya ada dengan istilah kesendirian. Oke, menarik Jadi nih. bisa saja kita merantau dan kita sendirian, kita fokus kerja dan fokus kerjanya mungkin depan komputer, jadi nggak ketemu orang, bisa saja tidak kesepian. Oke. Gitu. Kesepian itu kan sebuah perasaan di hati ya. Jadi kalau ada perasaannya di hati ya itu kesepian, kalau tidak ada ya tidak kesepian. Tidak kesepian. Oke, jadi bergantung orangnya masing-masing, lagi-lagi balik ke situ ya, dokter ya. Berarti mungkin ini yang jomblo tenang aja, tenang banget nih karena nggak mesti ancaman kesehatan ke kita gitu. Karena balik lagi ke dokter, pernyataan dokter tadi bahwasanya ya kalau kita ngerasa nggak kesepian ya oke-oke aja ya, dokter ya. Iya. Kemudian kalau dari ancaman kesehatannya itu apakah benar, Dok? Iya. Jadi kan memang sudah banyak riset yang menunjukkan kalau orang itu kesepian, itu cenderung lebih memiliki gaya hidup yang tidak sehat. Gitu. Ada orang yang kesepian, kemudian larinya ke alkohol, mabuk-mabukan setiap hari. Hari ini kesepian, kan besok hampir pasti kesepian lagi, lusa hampir pasti kesepian lagi, kan nggak langsung ketemu pasangan dalam hitungan hari kan gitu. Jadi mabuknya bisa lama, atau kalau nggak mabuk orang kesepian itu bisa makannya kebanyakan. Oh, gimana maksudnya, Dok? Makannya istilahnya binge eating. Oke. Jadi karena lagi mungkin sendirian di rumah nonton drakor sambil snack terus. Oh, iya benar juga ya. Obesitas, kesepian, obesitas, ancaman kesehatan karena diabetes dan seterusnya. Bisa juga via karena kesepian itu lemes, malas, jadi mau di rumah aja. Mager, perilaku sedentary. Tidak olahraga kan, sedentary. Dan kita tahu perilaku sedentary itu risetnya udah banyak memprediksi ya nanti diabetes, kondisi jantung. Oke, jadi memang benar ya Sobat Sehat dan Healthy semuanya. Kalau yang baca-baca artikel belakangan ini yang menunjukkan ancaman kesehatan ke stroke, berarti bisa ya, Dok ya? Bisa. Stroke, bisa. jantung, diabetes. Nah, mungkin bukan penyebab langsung ke sana, cuma dari kesepian ini bisa memicu perilaku yang nggak baik tadi ya. Iya. Tapi kalau dari kesehatan mental sendiri, apa dampak dari kesepian ini? Nah, kesepian ini seringkali merupakan kalau di kesehatan mental ya konsekuensi. Oke, maksudnya bagaimana tuh, Dok? Jadi misalnya ada orang yang punya social anxiety. Oke. Ya, ada social anxiety, lalu setiap kali ketemu orang dan berteman itu rasanya deg-degan, gak nyaman, kayak harus perform. Saya duduknya udah benar belum? Saya lihat matanya cukup nggak? Atau kebanyakan ya?
Oke. social anxiety. Jadi nggak nyaman ketemu orang. Nah, kalau terus-menerus dia menghindar ketemu teman, ketemu orang, kan lama-lama kesepian juga. Oke. Gitu. Jadi dalam hal ini yang perlu kita bereskan itu mungkin social anxiety-nya dulu, baru kesepiannya. Kesepiannya. Oke, tapi kalau dampak lebih jauhnya dari mental health, dari kesepian ini, apa sih dok yang paling parah gitu? Worst case scenario-nya kita bisa katakan. Di riset saya, saya menteorikan Oke. kalau kesepiannya itu cukup lama Oke. dan dari di critical period, jadi dari SD sampai SMA itu kesepiannya besar dan intens dan kronis, itu bisa memprediksi skizofrenia ke depannya. Oh, oke. Berarti itu jangka panjangnya ya dokter. Jangka panjang. Tapi kalau sampai memicu kayak istilahnya rasa ingin self harm, terus depresi, gitu-gitu bisa nggak sih dok karena kesepian? Oh iya. Depresi itu kan kesepian adalah bagian dari kriteria untuk mendiagnosis depresi. Oh, jadi ada kriteria. Mungkin bisa diceritakan nih dok kriteria dari itu semua. Kriteria depresi ya. Saya nggak 100% hafal, tapi kalau nggak Garis salah besar. ada 9 kriteria. Nah, kriteria utamanya itu satu, ya rasa sedih, depresi. Lalu anhedonia, yaitu tidak bisa merasakan senang walaupun biasanya senang. Jadi misalnya nonton drakor biasanya seru, dia tiba-tiba jadi nggak bisa seru lagi, bingung dia kenapa. Anhedonia. Nah, sisanya ya ada gangguan tidur, gangguan makan, nafsu makan, dan kesepian. Oke, berarti kesepian ini bisa memicu depresi ya dokter. Betul. Ya, stres gitu mungkin ya. Betul. Wah, berarti tapi apakah misal nih kita punya banyak teman, kita punya pasangan, itu menjamin kita nggak kesepian dok? Oh enggak, sama sekali enggak. Jadi kesepian itu kan perasaan di hati. Nah, setiap orang itu dilahirkan berbeda dengan genetik yang berbeda, sehingga yang dibutuhkan olehnya untuk merasa tidak sepi itu beda-beda. Ada mungkin orang yang untuk tidak sepi butuh pasangan. Banyak sekali orang yang tidak butuh pasangan untuk tidak merasa sepi. Gitu. Mungkin cukup dengan keluarga, cukup dengan teman, gitu. Jumlah temannya berapa? Ada yang cukup 2 sahabat dekat cukup. Ada yang mengatakan 1 yang penting cukup dekat, gitu. Ada yang mungkin butuh 10 best friend-nya. Jadi sangat beda-beda gitu. Oke, tapi apa sih dok yang memicu seseorang ini biasanya lebih merasakan kesepian? Ada nggak sih dok kayak bukan kriteria ya, rata-rata ditemukan lah. Yuk, teorinya kesepian adalah ketidakcocokan antara kuantitas dan kualitas hubungan sosial yang dimiliki oleh seseorang. Jadi misalnya saya lahir dengan genetik, misalnya butuh 3 teman, lalu saya saat ini hanya punya 2 teman, maka saya akan merasa kesepian. Yure misalnya lahir dengan genetik butuh 3 teman, kemudian Yure punya 5 teman. Karena satu geng dari perkuliahan atau dari teman dari mana itu berlima, ya sudah nggak akan kesepian. Oh, oke, paham. Berarti lagi-lagi genetik ya dok. Tapi bisa nggak sih itu dipengaruhi oleh lingkungan juga dok? Teorinya genetik. Teori genetik ya. Teorinya genetik. Oke, berarti memang itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya untuk healthy semua. Jadi mungkin bisa dipahami kalau tiap orang beda, jadi jangan judging ya dok. Biasanya kan kita kok kayak judging orang lain gitu. Oh, kamu kan udah banyak temen tapi kok masih ngerasa kesepian aja. Betul. Nah, dalam hal itu mungkin kualitasnya yang bermasalah. Jadi dia punya teman ada 5, ada 10, mungkin 20 temannya, tapi tidak dekat. Dia nggak bisa
cerita rahasia-rahasianya, pemikiran terdalam yang konflik-konfliknya dia. Jadi semuanya ya temannya on surface aja gitu, karena kurang dalam bisa kesepian juga. Oke, nah pertanyaan saya ini ada hubungannya dengan pertanyaan dari yang healthy sini dok. Ada dari Kak Anita, siapa aja sih dok yang rentan mengalami kesepian? Kemudian bagaimana dengan para lansia yang banyak merasa sepi karena fase hidupnya? Mungkin nih misal terpisah dengan anaknya dan juga keluarga. Karena kan biasanya udah ikut suami istrinya masing-masing tuh dok. Dan apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan ya satu-satunya mencari hubungan sosial yang baru Oke. gitu. Mungkin membangun pertemanan yang baru, masuk ke komunitas, lebih membuka diri ke orang-orang yang dekat. Karena kan untuk tidak merasa kesepian, itu kita harus penuhi semacam asupan hubungan sosial yang berkaitan dengan jumlah orang dan kualitas. Gitu. Seberapa dalam koneksinya. Oke. Kemudian kalau bicara yang lebih rentan dok, lebih rentan terkena kayak penyakit aja ya jadinya lebih rentan kesepian gitu dok. Itu apakah benar lansia atau sebenarnya kita tuh yang muda-muda juga rentan banget nih kesepian? Risetnya menunjukkan makin tinggi usianya, makin rentan kesepian. Oke, mungkin karena ini ya dok, kayak misal temannya udah punya keluarga sendiri, kehidupan masing-masing lagi. Betul. Oke, jadi ya solusinya lagi-lagi cari teman baru ya dok ya. Iya. Cari teman baru. Nah, Iya. Untuk lansia dok, saya tertarik karena mungkin beberapa dari kita tuh misal nih mengarahkan orang tua untuk tinggal bersama orang tua yang lain agar tidak merasa kesepian. Tapi biasanya kita tuh malah lebih dijudging gitu, kayak kok orang tuanya dimasukin panti atau apa gitu. Sebenarnya ada nggak sih dok pengaruh kepada lansia tersebut apabila dipisahkan dari anaknya, dicarikan lingkungan baru? Sebenarnya itu direkomendasikan atau enggak? Wah, itu sangat individual ya, Oke. sangat tergantung lansianya, sangat tergantung pantinya. Bagaimana kalau pantinya itu tidak cocok, lingkungannya, lansianya sukanya main tenis, di panti hanya ada meja pingpong, kan nggak cocok. Bener juga. Oke. Atau di rumah, kalau dipaksakan lansia tinggal di rumah, bagaimana kalau rumahnya kecil, gitu kan, tidak nyaman, lansianya tidur di mana, gitu, tempat tidurnya bagus nggak, ada personal space yang cukup nggak. Di panti kan mungkin personal space cukup aman gitu, jadi sangat tergantung Individual. individu. Oke, berarti mungkin bisa ditawarkan ke orang tuanya ya, maunya kayak gimana. Jadi jangan kita mengambil keputusan sendiri. Betul. Oke, lagi-lagi komunikasi lah kalau kayak gini. Kemudian untuk Kanita tadi semoga terjawab ya pertanyaannya. Sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan healthy yang lainnya nih dok, saya penasaran kalau dari penelitian, kemudian ya segala penelitian yang udah ada tentang kesepian nih, seberbahaya apakah kesepian ini, dan apakah benar kemarin kan juga WHO mengeluarkan statement bahwa dia tuh sebanding bahayanya dengan mengkonsumsi 15 batang rokok per hari gitu kalau nggak salah. Nah, ini bisa disandingkan kah dok? Apakah eye to eye atau gimana menurut dokter? Saya rasa bisa ya. Bisa ya. Kok bisa dok? Karena orang itu kalau kesepian itu hampir pasti akan punya perilaku gaya hidup yang buruk. Oke. Nah, misalnya yang merokok itu merokoknya akan lebih banyak. Jadi kalau dia tidak sepi, dia merokoknya 1 batang. Tapi karena lagi kesepian, jadi 16 batang, toh jadi sesuai. Oh iya, bener juga ya. Bener. Atau makan berlebih, perilaku sedenter, tidak olahraga. Jadi masalahnya ke arah sana dan tidak cukup untuk semangat, ayo diet, ayo olahraga. Enggak.
nggak begitu. Manusia nggak Nggak bisa kayak gitu ya, Dok? nggak. Oke, memang menarik sih, Dok, kalau bahas kesepian ini, dan apalagi kemarin WHO kan statementnya kayak gitu. Jadi emang seberbahaya itu ya, Dok, kesepian. Betul, betul. Gimana caranya kita nggak kesepian ya? Cari aktivitas dan teman lain, gitu. Betul, betul. Kuantitas dan kualitas hubungan. Jadi perlu jumlah hubungan dekatnya itu cukup. Jadi kita lebih membuka diri, harus juga punya hubungan itu tidak hanya satu jenis, misalnya jangan hanya keluarga saja, tapi juga mungkin punya teman, punya tetangga, itu juga akan mengobati kesepian. Oke, tapi cara kita mengenali kita tuh butuhnya segini loh orangnya, kualitasnya segini loh. Itu cara kita tahu itu tuh gimana, Dok? Apakah dengan sendirinya atau ada screening kah? Ada apanya kah? Ada screening, Oh iya, ada screening kuesioner yang saya sama Mas Jo itu kembangkan. oke. Ada 8 pertanyaan yang kami temukan itu universal antara Oke. Jerman, Inggris, dan Indonesia. Oke, nah kalau kuesioner itu bisa diakses di mana? Bisa kita akses secara umum atau Betul, betul, betul. Open access jurnalnya di... di internet. Oke, judulnya mungkin bisa di-mention, Dok. Oh, judul jurnalnya jurnal assessment, Oke. tapi persis judulnya panjang ya. Oke, mungkin nanti bisa ke Instagram dokter atau gimana kita untuk mengetahui linknya kali ya. Linknya. Mungkin nanti bisa ditambahkan kali Oke, ya. mungkin nanti bisa di sini editornya nih, mohon maaf ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Healthies nih, Dok, dari Kak Purwi. Saya sering banget merasa kesepian walaupun sedang di tengah-tengah keramaian nih. Misal sedang quality time bersama teman-teman. Nah, hal itu tuh sering banget terjadi. Apa ada yang salah dengan diri saya? Karena ini mungkin mendukung ada pernyataan dari Michael Jackson ya, yang mana dia tuh merasa punya banyak penggemar, kemudian dia di tingkat yang mungkin kesuksesan dia udah luar biasa banget, Dok. Tapi dia sering merasa sepi, dan mungkin sesuai dengan lagu Mau di Ayunda yang saya nyanyikan di awal ya. Itu gimana, Dok? Apakah itu ada yang salah dengan diri kita atau Berarti itu masalahnya seperti Michael Jackson, itu masalahnya di kualitas ya. kualitas? Oke. Penggemar mungkin bisa jutaan, berarti kan dia cukup dari segi kuantitas. Oke. Dia mau kenalan dengan siapapun aja bisa, penggemarnya cukup. Tapi kualitasnya, apakah dia bisa cerita dari hati ke hati, lalu dipahami kesulitan-kesulitannya dia, itu mungkin belum tentu. Oh, oke. Jadi dia nggak dapat dari segi kualitas. Kalau Kak Purwi ini dia udah quality time nih, Dok, dengan teman-temannya. Berarti kalau ini lebih ke kualitas atau gimana? Kuantitas kali ya, kurang banyak. Oh ya, Mungkin kuantitas. quality time-nya dia sebulan 1 kali, sedangkan harusnya seminggu 1 kali. Oh, oke. Nah, itu tadi Kak Purwi. Jadi mungkin bisa ditambah ya teman-temannya. Dan bisa nggak sih, Dok, kayak misalnya nih, dia punya circle A, tapi di circle A ini dia nggak bisa cerita. Nah, itu bisa mempengaruhi kesepian dia nggak? Jadi circle A ya mengobati kesepiannya tidak besar, tidak Oh, signifikan, hanya sedikit aja. oke. Berarti orang tersebut masih harus cari circle lain yang bisa beneran mengobati kesepian. Oke. Kalau tanda kita kesepian tuh gimana? Ada tandanya nggak sih, Dok? Perasaan saja ya, perasaan Oh, aja. perasaan aja kayak Perasaan seperti penuh gitu atau? ya orang yang merasa kesepian ya merasa agak lesu mungkin, agak murung, lalu merasa kurang dukungan dari orang-orang, kurang koneksi gitu. Oke. Jadi kita lebih paham nih tentang kesepian dan mungkin mengenali kita nih sebenarnya kesepian atau enggak sih, atau sekedar ya cari aja teman, butuh lebih banyak orang lagi karena kita kan makhluk sosial ya, kita bisa katakan. Nah, kemudian ini ada lagi dari Kak Dwi. Tadi untuk Kak siapa tadi? Semoga terjawab pertanyaannya.
dari Kak Dwi, tips and trik orang-orang yang kesepian supaya tidak melakukan hal-hal yang buruk yang dapat mengganggu kesehatan, Dok. Siapa yang paling berperan untuk mengatasi kesepian seperti para jomblo katanya. Gimana dok ini? Lucu sih pertanyaannya, Dok. Tips and trik mungkin. Tips and trik, mungkin fokus gaya hidup sehat ya. Jadi pegang gaya hidup sehat, harus olahraga rutin, pola makan sehat dan tidak sehat itu kan juga tergantung habit. Ya. Kalau punya kebiasaan makan gorengan ya tentu pas waktu lagi kesepian gorengannya meningkat. Tapi kalau kebiasaan makan buah pas lagi kesepian buahnya meningkat ya tidak buruk-buruk banget. Jadi Oke, dan ini mungkin dok, cari teman gitu. cari teman, betul. Kalau teman yang kemarin udah sibuk dengan dunianya, mungkin kita harus waktunya untuk mencari teman baru. Teman baru, betul. Koneksi baru. Tapi ada orang-orang yang ini dok, kayak kesulitan bersosialisasi. Dia mengenal orang baru, adaptasi baru, itu sulit. Nah kalau kayak gitu gimana dok? Solusinya masa cari di Bumble kan ya? Gimana dok? Ada nggak sih dok yang diusulkan biasanya? Ya memang susah, harus pelan-pelan cari teman baru. Biasanya diusulkan ikut komunitas, misalnya kelas-kelas olahraga, kelas-kelas seni, kelas-kelas tertentu, kelas bahasa mungkin. Itu kan jadi terpaksa berinteraksi dan dari situ jadi bisa berteman. Oke. Mungkin bagi healthy semua yang punya social anxiety ya tadi disebutnya, mungkin bisa mencoba tips yang dokter sampaikan tadi ya. Kemudian kalau pertanyaannya mengatasi kesepian para jomblo ini kayaknya harus cari pasangan berarti Cari ya. pasangan. Bisa sekarang banyak aplikasi ya dok ya, mungkin dari komunitas juga bisa. Jadi lagi-lagi balik ya cari orang biar gak kesepian itu sih ya dok, sama gaya hidup gitu. Betul. Tapi ada juga orang yang bilang kalau sosial media, penggunaan sosial media itu bisa berkaitan dengan kesepian. Apakah seperti itu juga dok? Betul. Dari yang saya perhatikan juga ke beberapa pasien saya, itu sosial media itu jadi seperti seperti sudah berhubungan secara sosial, tetapi dampak psikologis dalam mengobati kesepiannya itu tuh tidak maksimal. Oke. Jadi agak dalam tanda kutip menipu orangnya, merasa oh ya saya juga selalu bersama teman-teman, saya juga sering kontak sama orang-orang, tapi kok saya tetap merasa kesepian. Nah itu karena kontaknya itu menggunakan media sosial. Oke, jadi penggunaan media sosial berlebihan nggak bagus. Harus cukup tatap mukanya. Fit call kan tatap muka nih dok. Beda ya, entah kenapa ya. Beda ya. Itu ada penelitiannya nggak sih dok kalau perbedaan fit call kan tatap muka juga sama yang offline beneran ada orangnya. Itu pengaruh dok? Wah, saya nggak aware penelitiannya ya. Dari pengalaman praktik sangat berbeda. Oke, jadi penggunaan media sosial yang berlebihan juga nggak bagus ya dokter ya. Jadi harus benar-benar dibatasi. Apalagi berarti penggunaan Bumble, Tinder itu juga nggak bagus dok? Jangan keliru bahwa menyamakan kontak media sosial 1 jam sama seperti ngopi offline sama orang 1 jam. Itu masalahnya orang suka keliru. 1 jam kan sama-sama nih, dan ngobrol terus, chat-chatan intens atau video call intens. Orang kira ini sama, padahal mungkin efektivitasnya kalau online itu mungkin ekuivalennya 1 jam ekuivalen ke 15 menit. Oke. Gitu. Jadi efektivitas menyembuhkan kesepiannya itu jauh lebih rendah. Oke, jadi lebih baik kalau mau cari teman yang ya udah ada orangnya aja ya dok ya, untuk mengobati kesepian itu. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Healthies, dari Kak Temi, ada tips kah buat orang-orang yang introvert agar tidak larut dalam kesendirian dan kesepian katanya?
Berarti orang yang introvert kan mungkin sulit untuk dengan Iya. keramaian gitu. Jadi sarannya adalah pilih saja satu atau dua dan jadikanlah satu atau dua orang itu teman dekat kamu gitu. Jadi kita main di kualitas, tidak main di kuantitas. Oke, nah itu dia Kak Temi ya. Semoga terjawab pertanyaannya. Jadi cari aja sedikit saja temennya nggak apa-apa, tapi yang penting kan kualitasnya dapet nih, gitu. Mm-mm. Dan ada nggak sih dok perbedaan orang-orang introvert dan extrovert nih dalam merasa kesepian? Mungkin dari apa ya jumlah bertemu, apa ya misal 1 minggu sekali, 2 minggu sekali itu berpengaruh nggak dok? Betul, betul. Berpengaruh. Mungkin introvert itu cukup lebih sedikit tapi intens. Kalau ekstrovert mungkin tidak begitu intens, nggak apa-apa, tapi dia harus lebih banyak ketemu orangnya dibandingkan introvert. Oke, oke, oke. Menarik sih dok kalau kita bahas tentang kesepian ini. Apalagi kita sebelumnya nggak tahu ya kalau kesepian ini ternyata bisa berdampak sedemikian rupa gitu terhadap kesehatan kita. Apalagi bisa stroke, kemudian jantung. Betul. Lagi-lagi karena gaya hidup sih kalau itu ya dok. Iya. Semoga terjawab ya Kak Temi tadi pertanyaannya. Ini ada lagi dok dari anonim. Dok, saya tidak merasa kesepian. Kalau mohon maaf nonton Blue Film katanya. Waduh, apakah tidak masalah untuk psikologi saya? Gimana nih dok? Bisa tiap hari nih kalau begini nih. Kalau tiap hari dan berlebihan itu mungkin bermasalah ya. Oke. Tetapi selama tidak berlebihan dan mungkin ia apa ya mendapatkan rasa senang dari situ mungkin tidak apa karena masalahnya itu Yure ada istilah menonton atau perilaku seksual yang kompulsif. Oke. Jadi kalau sudah kompulsif dia mungkin nonton Blue Film lalu ya dia nonton dia tidak senang tapi dia terpaksa nonton aja tuh. Jadi nontonnya 3 jam, 5 jam sehari. Ditanya saat lagi nonton, dia tanya, Anda seberapa senang? Biasa aja. Tapi dia nggak bisa nggak nonton. Jadi candu mungkin. Mungkin, iya. Iya, penggunaan kompulsif istilahnya. Penggunaan kompulsif. Tapi kalau ini untuk mengobati kesendirian dan kesepian dok, apakah itu disarankan? Kayaknya enggak sih ya. Tidak. Kan obatnya, teorinya bukan Blue Film sebagai obat kesepian. Kacau sih kalau gitu dok. Ya, benar-benar. Kan kesepian teorinya karena ketidakcukupan asupan jumlah dan kualitas social connection yang dimiliki seseorang. Oke, berarti kalau dampak ke psikologisnya dia nanti gimana dok ini? Kesepian terus, nonton Blue Film terus. Oh, karena dia nggak ada memenuhi unsur yang bisa mengatasi kesepian ya? Oke, jadi untuk Kak Anonim ini kayaknya nggak bisa itu mau mengatasi kesepian. Mungkin rasa senang sesaat kali ya dok yang bisa disalah artikan. Betul, disalahartikan. Oke, semoga terjawab ya Kak Anonim. Lagi-lagi, wah pembicaraan yang sangat menarik dong mengenai kesepian ini. Kemudian juga banyak sekali hal-hal yang baru yang mungkin saya temukan gitu di percakapan kita kali ini. Dan mungkin ada nggak sih dok yang mau dokter sampaikan lagi perihal kesepian dan dampaknya akan kesehatan ini? Ya, kesepian itu perlu diingat, kesepian itu sangat individual. Antara satu dengan yang lain itu kebutuhan social connection-nya berbeda. Jangan lupa kesepian itu juga dipengaruhi oleh kualitas connection, kualitas bertemu, itu juga mempengaruhi kesepian. Jadi tidak hanya kuantitas, kita bermain sosmed banyak, followersnya jutaan gitu, ketemu orang di kantor ini ada ratusan, apakah artinya saya tidak sepi? Itu tidak menjamin. Oke. Nah dok, ini masih ada pertanyaan lagi ternyata dok dari @virgo1609.
kalau misalnya tidak nyaman dengan lingkungan kerja yang ramai karena introvert, sehingga, mohon maaf nih ketutupan, sehingga menarik diri dan dari lingkungan sosial dan memilih untuk menyendiri, apakah termasuk indikator kesepian, Dok? Kalau ia senang saat menyendiri, belum kesepian. Artinya asupan hubungan sosialnya buat individu tersebut masih cukup. Gitu. Mungkin kan kita tidak tahu datanya lengkap ya. Mungkin ia tinggalnya bersama orang tua di rumah. Kemudian ia dengan orang tuanya cukup akur, cukup harmonis. Gitu. Ya, dia tidak butuh begitu keramaian di kantor. Jadi mungkin sudah cukup gitu. Oke, nah itu tadi Kak Virgo ya. Jadi sebenarnya nggak termasuk indikator dia masuk ke kategori kesepian ya, karena dia masih merasa puas gitu. Kalau menyendiri senang. Tadi mungkin berhubungan dengan kesepian yang di bahasa Jerman ya. Nah, iya, susahnya di bahasa Indonesia kan tidak ada kata-katanya. Iya benar sekali. Mungkin manusia-manusia di Indonesia masyarakatnya tidak disetel untuk itu kan. Untuk sendiri kita senangnya rame-rame. Iya, dan mungkin ini jadi kita selalu ada judging kalau misalkan jomblo atau lagi sendiri nggak punya teman. Waduh, nanti kamu kesepian, buru-buru deh punya pasangan kayak gitu ya, Dok. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya ya mengenai kita jomblo atau enggak dengan rasa sepi gitu. Betul. Kan ada juga fenomena kesepian dalam pernikahan. Oh iya, itu gimana, Dok? Jadi menikah, berhubungan, kemudian karena hubungannya itu tidak harmonis, jadi masing-masing tidak bisa curhat ke pasangan masing-masing, tidak bisa dekat. Jadi ya, tapi masing-masing tidak mungkin kan cari pasangan lagi karena sudah menikah. Benar. Akhirnya sama-sama keduanya merasa kesepian walaupun tinggal bersama dan dalam pernikahan. Oke, nah itu tadi menarik sih, Dok, dan mungkin nanti itu menimbulkan efek domino lain. Mungkin bisa aja kan meskipun tidak boleh punya pasangan lain, jadinya nanti menimbulkan perkara lain, mungkin mencari asupan kualitas dari orang lain dan sebagainya itu ya, Dokter ya. Mungkin perlu dipahami. Jadi kalau bisa mungkin harus mencari pasangan yang bisa memenuhi rasa kesepian ya, Dok. Betul. Jadi emang nggak boleh nih kalau jomblo karena ada konten kesepian jadi buru-buru cari pasangan, kan nggak mesti pasangan kita itu bisa memenuhi rasa kesepian kita ya, Dok. Lagi-lagi kayak gitu. Oke, Dok, ini pembicaranya luar biasa banget dan saya senang banget kita ngomong banyak tentang kesepian. Sebelum berakhir mungkin ada yang disampaikan ke sobat saya The Healthies semuanya, Dok, pesan sehatnya. Sobat Healthies, bila mana kesepian, carilah teman-teman kamu dan mungkin ajak nongkrong bareng, ngopi bareng, dan kesepian itu bisa diobati kok. Oke, terima kasih banyak Dok Edos untuk waktunya, ilmunya, dan informasinya hari ini. Terima kasih Yure. Dan untuk Healthy semuanya, semoga info hari ini bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan mungkin belum sempat kita bacain ya. Jadi mungkin kapan-kapan kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan dokter mengenai kesepian ini. Dan semoga infonya bermanfaat. Dan karena kita sudah masuk ke akhir perbincangan kita, saya mau ingetin dulu ke Healthy semuanya untuk subscribe, kemudian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya mengenai pembahasan Kemenkes kita kali ini, supaya orang-orang tahu bahwasanya kesepian itu nggak selalu sendiri, sepi gitu ya. Jadi banyak artinya dan ada unsur-unsur yang memang harus dipenuhi kayak gitu. Jadi bukan bisa diartikan selalu negatif kayak gitu, Healthy semuanya. Oke deh, kita mungkin harus pamit ya, Dok. Dan untuk Healthy semua, akhir kata saya Yure Aurelia dan Dr. Edo pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat. Salam sehat.